kami dari kelas 12 MIPA 4 dengan saya Dara, Saya Devartika. Saya Marinani. saya Dina Priska Prasetya. Saya Alsa Helianti. Di sini kami akan membahas materi 3 dimensi kelas 12 semester 1. Ya, jarak dalam ruang. Stay tune ya. Dadah! Dimensi 3 merupakan ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti titik, garis, bidang, dan sudut. Titik dalam bangun ruang ditunjukkan dengan huruf besar, misalnya titik A, titik B, dan sebagainya. Garis merupakan kumpulan titik, sedangkan bidang merupakan kumpulan garis. Contoh bangunan ruang mempunyai 3 dimensi, yaitu kubus seperti kardus, lalu ada balok, tabung, limas, hingga bola. Kedudukan titik terhadap garis, yaitu adanya titik di luar garis maupun satu titik pada garis, misalnya titik P dan garis M. Titik P terhadap garis M. Kedudukan titik terhadap bidang, yaitu titik yang berada di luar bidang atau terletak pada bidang, misalnya titik P pada bidang persegi panjang, ada di luar dan ada di dalam bidang. Kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis yaitu berimpit, berpotongan, sejajar, dan bersilang. Contohnya sebagai berikut. Kedudukan garis terhadap bidang yaitu garis sejajar bidang, garis menembus bidang, dan garis berimpit dengan bidang. Contohnya sebagai berikut. Kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang yaitu berimpit, sejajar, dan berpotongan. Bisa dilihat pada contoh berikut. Jarak pada bangun ruang. Jarak antar titik. Cara untuk menentukan jarak antar titik ke titik adalah dengan menarik garis yang menghubungkan kedua titik tersebut garis hubung. Hal ini merupakan jarak antar titik. Jarak titik dengan garis atau bidang. Jarak suatu titik dengan garis tertentu sama dengan jarak terdekat dua unsur tersebut. Cara menentukan jarak terdekat adalah dengan mencari garis dari titik ke garis yang membentuk sudut siku-siku. Selain menggunakan teorema Pythagoras, jarak titik dan garis juga dapat dicari dengan perbandingan luas dua segitiga. Begitu pula dengan jarak titik dan bidang. Jarak sama dengan jarak terdekat keduanya, yaitu jarak berupa garis yang membentuk sudut siku-siku pada bidang tersebut. Jarak antar garis ke garis. Jarak garis ke garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antar garis pertama dan garis kedua, di mana ruas garis tersebut saling tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Cara menghitung jarak garis ke garis tersebut digunakan pada kedudukan garis saling sejajar dan dua garis bersilangan. Sedangkan pada dua garis yang berpotongan tidak memiliki jarak atau jarak garis ke garis sama dengan 0. Pada dua garis yang saling sejajar dilakukan dengan membuat sebuah garis yang saling tegak lurus. Sebagai contoh diketahui garis 9. Sebagai contoh diketahui garis G sejajar dengan garis H. Sebuah garis L tegak lurus dengan garis G dan garis H. Jarak garis G dan garis H sama dengan panjang garis L. Pada dua garis yang bersilangan, jarak garis ke garis sama dengan jarak bidang yang memuat masing-masing garis, atau
Jarak dua garis bersilangan sama dengan jarak terpendek dari satu garis ke bidang yang memuat garis lain. Penentukan jarak garis ke garis yang saling bersilangan disesuaikan dengan kedudukan dari dua garis. Sebagai contoh, garis G dan garis H adalah dua garis bersilangan. Garis G terletak pada bidang A dan garis H terletak pada bidang B. Jarak garis G ke garis H sama dengan panjang ruas garis yang tegak lurus dengan kedua bidang. Jarak garis ke bidang. Jarak antar garis dan bidang merupakan jarak antara garis dengan garis proyeksinya pada bidang. Cara menentukan jarak garis ke bidang hampir sama dengan mencari jarak garis ke garis. Perbedaannya adalah proyeksi pada jarak garis ke garis dilakukan antar garis ke garis, sedangkan proyeksi garis ke bidang dilakukan antar garis ke bidang. Jarak dua bidang. Jarak antar dua bidang atau jarak bidang ke bidang adalah pada ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Caranya adalah melakukan proyeksi titik yang merupakan bagian dari satu bidang ke titik lainnya yang merupakan bagian dari bidang kedua. Sehingga jika kedua titik tersebut ditarik garis lurus akan saling tegak lurus dengan kedua bidang. Sudut dalam ruang. Pada dimensi 3, sudut terjadi di antara dua buah garis serta sudut antara garis dan bidang. Sudut pada dimensi 3. Besar sudut pada dimensi 3 bisa ditentukan dengan fungsi trigonometri seperti sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Pada segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri berlaku seperti ini. Sin alfa sama dengan depan per miring sama dengan A per C. Sin alfa sama dengan samping per miring sama dengan B per C. Tan alfa sama dengan depan per samping dengan A per B. Selain itu, sudut dapat ditentukan dengan aturan
bisa kita sederhanakan menjadi akar 36 dikali 2, sehingga hasilnya menjadi 6 akar 2. Nah, AC kan sudah diketahui, tinggi limas itu memotong sisi AC tepat di tengah, yaitu di titik O. Dengan demikian kita harus mencari AO. AO sama juga dengan setengah dari AC, sama dengan setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Nah, AC dan AO sudah diketahui. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari jarak antara puncak limas dan alasnya, dinyatakan sebagai TO. TO sama dengan akar TA kuadrat dikurang AO kuadrat, sama dengan akar 9 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat, sama dengan akar 81 dikurang 18, sama dengan akar 63. Akar 63 bisa disederhanakan menjadi akar 9 dikali 7, sama dengan 3 akar 7. Nah, jadi panjang dari TO sama dengan 3 akar 7. Jadi jarak antara puncak gedung ke lantai adalah 3 akar 7 meter. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan kubus ABCD UFGH berikut. Tentukan jarak antara titik E ke diagonal BD. Jadi, pada gambar kubus berikut, garis EQ merupakan garis tegak lurus terhadap BD. Maka, jarak antara titik E ke diagonal BD dapat kita hitung dengan yang pertama kita akan menghitung garis AQ, di mana Q ini merupakan titik tengah dari garis AC. Jadi, AQ ini bisa dirumuskan dengan setengah AC. AC ini merupakan diagonal bidang. Nah, jadi AQ ini setengah dari 20 akar 2, yaitu 10 akar 2 cm. Nah, kita di sini akan menggunakan segitiga EQA dengan siku-siku di titik A. Panjang EQ kita hitung dengan rumus akar AQ kuadrat ditambah EA kuadrat. AQ yang sudah kita dapat jadi 10 akar 2 dan EA 20 cm. Jadi akar 10 akar 2 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Nah, kita kuadratkan hingga dapat akar 200 ditambah 400, jadi akar 600. Didapat 10 akar 6 cm. Jadi jarak titik E ke diagonal BD adalah 10 akar 6 cm. Nah, sekarang masuk ke contoh soal ketiga, yaitu tentukan jarak antara titik S ke garis CD. Adapun pembahasannya yaitu perhatikan sisi CDHG berikut. Nah, berdasarkan gambar di atas, titik S diproyeksikan terhadap garis CD hingga terbentuk titik S aksen. Sementara itu, jarak antara titik S ke garis CD sama dengan panjang garis SS aksen. Oleh karena itu, garis SS aksen sejajar dengan rusuk kubus ABCDEFGH, maka panjang SS aksen sama dengan panjang rusuk kubus ABCDEFGH dengan nilai 8 cm. Jadi, jarak antara titik S ke garis CD adalah sebesar 8 cm.